Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita dengan ajaran yang lurus, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak, syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang masih kita laksanakan secara daring melalui media online. Dan pada kali ini pembahasan kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati. Jadi sumber hukum Islam yang disepakati ada 4, mulai dari Al-Quran, kemudian hadis, ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita awali dulu pembelajaran dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi, bermanfaat serta barokah bagi kita semua. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya kita simak lebih lanjut materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq melalui video penjelasan materi dari saya berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki materi, yang mana materi pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Ini merupakan materi PAI dalam rumpun fikih kelas 12. Seperti apa dan apa saja sumber hukum Islam yang muttafaq? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Oke. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya atau sumber hukum dari umat Islam pertama dan utama. Namun Al-Quran ini masih bersifat global dan membutuhkan penjelasan. Penjelasannya ini yaitu Al-Hadis. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa sekarang diwajibkan untuk belajar mengupas isi dari kandungan Al-Quran melalui para ulama tentunya, yang sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah, dengan tujuan agar selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun isi kandungan Al-Quran ini berisi tentang segala aspek hidup dan kehidupan manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari akhir nanti. Dan selain Al-Quran ada sumber hukum yang lain yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu ada Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Nah, jadi sumber hukum Islam yang muttafaq itu adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Dan sumber hukum yang muttafaq itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Jelas ya, Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Kemudian yang kedua ada hadis, yang merupakan sabdanya dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma ini adalah kesepakatan dari para mujtahid, dari orang-orang yang berijtihad. Kemudian yang keempat ada qiyas. Qiyas ini adalah menghubungkan ketentuan hukum antara yang ada dengan Al-Quran dengan persoalan baru yang muncul di kehidupan sekarang. Pertama kita akan mempelajari sumber hukum Islam Al-Quran, yaitu firman-Nya Allah.
Pengertian Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya di sini adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran itu merupakan kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini di mana Al-Quran begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat ini langsung menghafal dan menyampaikannya pula kepada orang banyak. Jadi Al-Quran setelah diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat. Setelah itu dinukil oleh para sahabat, dalam artian di sini langsung dihafalkan dan disampaikan kepada orang banyak oleh para sahabat Rasulullah. Nah, pokok-pokok isi kandungan Al-Quran itu apa saja? Jadi isi dari kandungan Al-Quran itu meliputi tauhid, yaitu keimanan, kemudian ibadah, kemudian ada juga janji dan ancaman. Janji bagi orang yang senantiasa mentaati perintah Allah, dan ancaman bagi orang yang selalu saja berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, ada jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena Al-Quran di situ di dalamnya ada ajaran-ajaran yang ihdinas syiratal mustaqim. Kemudian yang kelima, ada riwayat dan cerita. Ini adalah kisah dari umat-umat yang terdahulu, dikisahkan pula dalam kitab Al-Quran. Nah, dasar kehujahan dari Al-Quran atau dasar landasan kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat manusia adalah untuk wajib diamalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangannya. Sebagaimana firman-Nya Allah di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Litahkuma bainan nas, supaya kamu mengadili antara manusia bima arakallah, dengan apa yang telah Allah wahyukan. Wala takul lil khainina khoshima. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Nah, di sini kita sudah diinstruksikan, sudah diajarkan bahwa Allah menurunkan kitab kepada umat Islam, yaitu berupa kitab Al-Quran, dan kitab tersebut membawa kebenaran. Maka sudah seharusnya kita menggunakan Al-Quran di dalam memutuskan suatu hukum untuk kita jadikan sebagai sumber hukum Islam, baik itu untuk mengadili antara perbuatan manusia maupun peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Al-Quran sebagai landasan dari sumber hukum Islam kita. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran ini merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Jadi Al-Quran ini merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran. Maka sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu adalah Al-Quran. Sebelum kita menggunakan sumber-sumber yang lain, kita lebih awal harus berpijak kepada sumber hukum yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian sekarang kita akan membahas pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Nah, ada beberapa pedoman Al-Quran di sini di dalam menetapkan hukum. Ada 3 pedomannya. Yang pertama, tidak memberatkan atau disebut dengan adamul haraj. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Di sini Allah dengan tegas berfirman kepada kita semua bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan, Allah tidak akan memberi masalah kepada kita semua melebihi kesanggupan kita. Artinya ketika kita diberi masalah oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah, berarti di situ kita sanggup untuk melampaui masalah-masalah tersebut.
kita sanggup untuk melawan cobaan-cobaan yang ada. Sehingga ketika kita sanggup dan ketika kita yakin, kita optimis, maka keimanan kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meminimalisir beban. Qillatu taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Nah, ketika Allah tidak memberatkan, maka otomatis Al-Quran ini dalam menetapkan hukum juga meminimalisir beban. Jadi sehingga umat Islam tidak terlalu terbebani dengan hukum-hukum Islam yang ada. Dengan dasar ini kita mendapat rukhsah, ini contohnya, yaitu keringanan dalam beberapa jenis ibadah. Contohnya seperti kita bisa menjamak dan mengqashar sholat apabila kita masih sedang dalam perjalanan. Nah, ini adalah salah satu contoh Al-Quran di dalam menetapkan hukum yang berpedoman pada meminimalisir beban. Yang ketiga, pedoman Al-Quran di dalam menetapkan hukum itu adalah berangsur-angsur. At-tadarruj. Al-Quran menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum-minuman keras, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi yang ditetapkan dalam Al-Quran. Awalnya Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Nah, di sini Allah awalnya berfirman bahwa memberikan gambaran akan perbuatan judi dan juga minum khamr. Tidak langsung ditegaskan bahwa hukumnya haram, namun di sini diberi gambaran bahwa ada dosa, ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Maka di sini menjadi petunjuk bagi kita, seharusnya kita meninggalkan minum-minuman keras, meskipun belum secara tegas diharamkan, karena banyak mengandung dosanya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, maka di sini jelas kita diharamkan minum-minuman khamr ketika sedang melaksanakan sholat. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, kita tidak boleh dalam keadaan mabuk. Artinya selain sholat, berarti di sini masih diperbolehkan untuk minum minuman khamr. Nah, hingga pada akhirnya turunlah ayat yang menyatakan bahwa khamr dan judi itu diharamkan. Nah, jadi secara bertahap. Awalnya dikasih pengertian bahwa ada dosa, ada manfaat, tapi lebih besar dosanya. Kemudian yang kedua diberi pengertian bahwa tidak boleh mabuk ketika khusus dalam keadaan sholat. Namun pada akhirnya karena itu banyak perbuatan buruknya, banyak dosanya, sehingga Allah dengan tegas memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut. Artinya itu diharamkan. Dan perintah itu, ayat itu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini secara tegas Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan itu. Secara tidak langsung di sini sudah menjelaskan bahwa judi, khamr, dan menyembah berhala, mengundang nasib dengan panah itu hukumnya haram. Nah, bagian yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis ini adalah sabda dari Rasulullah SAW. Dari pengertiannya secara bahasa, hadis ini mempunyai beberapa pengertian, yaitu hadits yang artinya baru, dekat atau qorib, dan berita, khobar. Sedangkan secara istilah, hadis menurut para ahli hadis itu adalah ma'udhifa sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa saja itu? Yaitu mulai dari qaulan, baik berupa perkataan, au fi'lan, perbuatan, au takriron, ketetapan atau takrir, au nahwaha, dan sebagainya. Berarti di sini pengertian dari hadis
baik itu berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapan dari Nabi, itu bisa disebut sebagai hadis. Sumber hukum Islam yang kedua. Hadis ada macam-macamnya, ada 3 di sini. Yang pertama hadis qauliyah, atau perkataan. Hadis qauliyah adalah hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah. Yang kedua ada hadis fi'liyah atau perbuatan dari Nabi Muhammad. Hadis fi'liyah ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat. Dan yang ketiga ada hadis takririyah atau ketetapan. Hadis takririyah ini adalah perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Nah, sikap diam dari Nabi ini dipandang sebagai persetujuan bahwa hal itu boleh dilaksanakan dan tidak haram hukumnya. Di macam-macam hadis ada 3 sesuai berkaitan dengan pengertiannya tadi. Ada dari segi perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Rasulullah SAW. Dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Di dalam dalil Al-Quran, di sini difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 92, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasul. Wahdharu, dan berhati-hatilah. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling, fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, Rasul-Rasul Allah, itu hanyalah menyampaikan amanah dengan terang. Nah, di sini kita sudah diperintahkan untuk taat kepada Rasul. Dan di akhir dijelaskan bahwa Rasul menyampaikan amanah. Amanah yang diucapkan, baik itu perbuatan atau ketetapan, itu disebut sebagai hadis. Maka kita boleh menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Itu yang dimaksud dengan dasar kehujahan. Ada juga dari dalil hadis. Taraktu fikum amaraini. Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian. Lan tadillu ma tamasaktum bihima, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada keduanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata nabiyyih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya atau hadis dari Rasulullah. Nah, dalam hadis juga telah ditegaskan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa selain Al-Quran, selain kitab Allah, maka kita bisa menjadikan hadis sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3 fungsinya. Yang pertama, bayanu takrir. Bayanu takrir itu menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada dalam Al-Quran. Menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, itu bayanu takrir. Yang kedua, ada bayanu tafsir, yaitu menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Dalam Al-Quran masih disebutkan hukum Islam secara umum, namun di dalam hadis ada beberapa yang diperinci, yang ditafsirkan oleh Rasulullah, dan itu fungsi hadis yang disebut dengan bayanut tafsir. Yang ketiga ada bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Ketika tidak ada dalam Al-Quran, maka Rasulullah bersabda sesuai dengan petunjuk Allah, dan sabda Rasulullah yang tidak ada dalam Al-Quran itu ada dalam hadis. Dan ini salah satu fungsi hadis, yaitu bayanut tasyri'. Nah, kita sudah sampai pada sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan dari para mujtahid, dari orang-orang yang berijtihad. Dari segi pengertiannya, ijma' secara bahasa itu berarti sepakat atau konsensus, perjanjian dari sejumlah orang terhadap sesuatu.
Kemudian secara istilah, ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara. Jadi sepeninggal Rasulullah, maka kemudian para ulama itu berijtihad untuk menetapkan suatu hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan orang yang berijtihad ini disebut dengan mujtahid. Dan ijma itu adalah kesepakatan dari para mujtahid terhadap hukum-hukum syara. Ijma tersebut didasarkan atas kesepakatan para mujtahid. Kesepakatan yang berasal dari selain mujtahid tidak dinamakan ijma. Artinya untuk berijtihad itu bukan sembarangan orang. Harus orang-orang tertentu yang memahami akan ilmu-ilmu usul fikih yang sebelumnya sudah kita bahas. Ketika orang tersebut sudah paham akan ilmu usul fikih dan layak dijadikan sebagai mujtahid, maka dia layak untuk berijtihad dan menyepakati hukum yang disebut dengan ijma. Dasar kehujahan dari ijma dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang dijelaskan oleh dalil Al-Quran. Di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallih ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, maka Allah biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kemudian Allah memasukkan ia ke dalam neraka jahanam. Sedangkan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi ketika kita akan menggunakan kesepakatan para ulama, maka kita harus mengikuti jejak-jejak para rasul, mengikuti jalannya para rasul. Jangan sampai kita melenceng dari jalannya orang rasul. Maka ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, kesepakatan oleh orang-orang yang berijtihad yang sudah sesuai dengan rasul dan Allah. Maka kita bisa mengambil ijma sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ditegaskan pula melalui hadis Rasulullah an Ibni Umar radhiyallahu an ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, Innallaha la yajma'u ummati, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku. Auqala, atau beliau Rasulullah bersabda, ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat dari Nabi Muhammad, ala dhalalah, di atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan tangan Allah bersama jamaah. Wa man syadda ilan nar, dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Di sini dijelaskan bahwa nantinya Allah tidak akan mengumpulkan, tidak akan menyatukan umatnya Nabi Muhammad. Berarti nanti di akhir zaman akan timbul beberapa kemungkinan perpecahan dari umat-umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya bahwa ada di antara umat Nabi Muhammad yang berada di atas kesesatan. Dan tangan Allah itu bersama para jamaah, bersama para jamaahnya yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah, yang ajarannya sanadnya itu sambung sampai Rasulullah. Dan barang siapa yang menyempal, maka dia menyempal menuju neraka. Nah, orang-orang yang menyempal ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah. Artinya dia tersesat, dan maka dia memesan tiket menuju neraka. Jangan sampai kita tergabung dengan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu tergabung dengan orang-orang yang senantiasa di tangan Allah, jamaahnya Rasulullah, yang ketika melandaskan suatu hukum itu hujahnya, sumbernya, sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah. Nah, maka ijma, kesepakatan para ulama yang bisa kita jadikan sumber hukum, itu adalah kesepakatan dari ulama-ulama yang sanad keilmuannya sambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya rukun ijma.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun tidak semua kesepakatan para ulama setelah Rasulullah wafat itu dikategorikan sebagai ijma. Kesepakatan ulama biar bisa dikategorikan sebagai ijma itu harus memenuhi rukun dan syarat ijma itu sendiri. Dan di sini yang menjadi rukun dalam ijma itu harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan, maka itu bukan ijma. Rukunnya, kata kuncinya di situ adalah kesepakatan ulama. Nah, sekarang syaratnya, syarat dari ijma. Syarat-syarat ijma menurut Wahbah Zuhaili itu ada 6. Yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma itu dalam jumlah banyak dan tidak dikatakan ijma apabila hanya satu orang mujtahid saja. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan itu mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan oleh dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Dan yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah yang tidak dicerminkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan itu mengarah ke jalan yang buruk. Syarat yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar kepada sandaran buku yang disyariatkan, baik dari nas Al-Quran dan hadis maupun dari qiyas. Ijma ada macam-macamnya. Jika dilihat dari cara memperolehnya, ijma ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ijma syarih. Ijma syarih itu adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahid. Para mujtahid sudah sepakat. Kemudian yang kedua ada ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bantahannya. Berarti secara tidak langsung mereka sepakat dari ungkapan yang dikeluarkan pendapatnya oleh salah satu golongan mujtahid. Dilihat dari dolalah atau petunjuknya, ijma juga terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ijma qot'i. Ijma qot'i adalah terkait terhadap hukumnya. Artinya, hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qot'i, pasti, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali ketika persoalan tersebut ternyata ditemukan sama dengan dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua ada ijma zanni, adalah terhadap hukumnya juga. Artinya hukum yang dihasilkan kebenarannya ini masih bersifat relatif atau masih bersifat dugaan oleh beberapa ulama, dan itu disebut dengan ijma zanni. Nah, yang terakhir, sumber hukum Islam yang muttafaq. Yang keempat itu adalah qiyas. Qiyas adalah menghubungkan ketentuan hukum. Dari segi pengertiannya, secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, qiyas itu adalah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas Al-Quran dan hadis dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas. Karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum, sifat hukumnya sama. Nah, persoalan yang ada di dalam Al-Quran sudah disebutkan di dalam nas misalnya, dan kemudian muncul persoalan baru dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Maka kemudian kita kaji dengan qiyas, dengan kita menghubungkan persoalan baru tersebut dengan persoalan yang sudah ada di dalam Al-Quran sesuai dengan ilat hukumnya atau sifat hukumnya.
kehujahan kias dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, pemimpin di antara kamu, ulama di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kita merujuk kembali kepada Al-Quran, wa rasulihi, dan rasulnya, dan sunnahnya, dan hadisnya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka kita buka kembali mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kamu itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khaira wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi kehujahan kias, kita bisa menggunakan kias sebagai sumber hukum Islam karena kita mengembalikan suatu persoalan baru ke dalam hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita hubungkan kaitannya persoalan hukum tersebut dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Yang kedua, ada dalil hadis. Di sini suatu saat Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'adz kemudian menjawab, saya akan menetapkannya dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkan dalam Al-Quran, bagaimana? Kemudian Mu'adz menjawab, dengan sunnah Rasulullah, yaitu dengan hadis. Setelah itu Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkan dalam kitab, dalam Al-Quran, dan juga tidak dalam hadisnya Rasul, bagaimana? Mu'adz kemudian menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Nah, artinya di sini menjelaskan kepada kita bahwa urutan sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Ketika di dalam dua-duanya tidak ada, maka perlu berijtihad. Nah, berijtihad salah satunya bisa dengan kias, yaitu menghubungkan antara persoalan yang sudah ada di dalam Al-Quran dengan persoalan baru yang muncul. Rukun kias. Nah, ulama usul fikih di sini telah sepakat bahwa kias itu harus berpijak kepada 4 rukun. Apa saja 4 rukun tersebut? Yang pertama yaitu adanya pokok yang disebut dengan al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Contohnya di sini kita sebut saja hukum haram meminum khamar, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian yang kedua, adanya cabang yang disebut dengan al-far'u, yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya, dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Nah, contoh di sini cabangnya, far'unya itu adalah tadi pokoknya adalah khamar, maka kita contohkan cabangnya di sini minum-minuman keras dengan berbagai merek. Contohnya ada merek orang tua, bir bintang, topi miring, whisky, dan lain sebagainya itu. Nah, kan tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang topi miring, itu haram, tidak disebutkan. Namun yang disebutkan di situ adalah khamar. Khamar di situ yang disebutkan dan diharamkan. Nah, maka kita kiaskan, kita hubungkan. Karena dua-duanya ini sama-sama memabukkan, maka meminum topi miring itu juga haram. Meskipun di dalam Al-Quran yang disebutkan itu khamar, bukan topi miring, tapi itu sama-sama memabukkan. Kemudian rukun kias yang ketiga, adanya ketetapan hukum atau al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok. Nah, hukum meminum khamar haram, dan ia akan diberlakukan sama pada cabangnya. Cabangnya tadi topi miring, maka itu juga haram karena minum minuman keras yang sifatnya memabukkan. Rukun kias yang keempat, adanya kesamaan sifat atau ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Nah, tadi kita contohkan khamar dan topi miring ya. Jadi sifatnya di sini khamar memabukkan, topi miring juga memabukkan, maka sifatnya sama-sama memabukkan. Nah, itu berarti bisa kita simpulkan bahwa hukum minum-minuman keras meskipun tidak ada dalam Al-Quran, namun bisa kita kiaskan dengan khamar,
dan itu hukumnya haram. Nah, kias juga ada macam-macamnya. Macam-macam kias. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Di dalam Al-Quran itu adanya firman Allah yang menyatakan bahwa wala taqul lahuma ufin, janganlah berkata kepada orang tua. Namun di sini bagaimana kalau sampai memukul? Nah, memukul ini kan tidak ada dalam Al-Quran, adanya hanya Nah, maka kita kiaskan untuk menyelesaikan hukum persoalan baru yang muncul. Nah, ini yang dimaksud dengan kias aulia, karena asalnya itu adalah berkata sesuai dengan pokok Al-Quran. Kemudian cabangnya, persoalan barunya itu adalah memukul. Berkata dan memukul orang tua itu pasti lebih menyakiti yang memukul. Maka di sini kias aulia adalah yang keadaan far'unnya lebih utama, memukul. Jadi lebih diutamakan. Jelas memukul itu lebih menyakiti, berkata saja tidak boleh apalagi sampai memukul. Maka memukul itu juga dilarang oleh Al-Quran, memukul orang tua. Dikiaskan dengan berkata itu. Kemudian yang kedua ada kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'u sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Kalau yang kias aulia tadi far'unya lebih utama, tapi kalau yang kias musawi ini far'u dan asal itu sama. Contohnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Ini tentang haram hukumnya ya, karena di dalam Al-Quran yang disebutkan itu adalah memakan harta anak yatim, itu hukumnya haram. Lalu bagaimana jika membakar harta anak yatim itu? Nah, maka dilihat dari ilatnya, dari sifatnya. Ketika membakar maka itu merusak harta anak yatim, dan memakan itu berarti menghabiskan anak yatim. Maka dua-duanya itu sama hukumnya. Membakar harta anak yatim itu juga tidak boleh. Meskipun yang disebutkan dalam Al-Quran hanya memakan, tapi apabila membakar itu persoalan baru, persoalan cabang far'unya, dan disamakan melalui sifatnya, melalui ilatnya, bisa rusak dan bisa habis, bisa merusak harta anak yatim, bisa menghabiskan harta anak yatim. Maka itu sama-sama tidak diperbolehkan. Itu contoh dari kias musawi. Yang ketiga ada kias dilalah. Kias dilalah itu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contohnya di sini, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat, dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Nah, jadi yang ada kewajiban membayar zakat itu disebutkan dalam Al-Quran ketika dia sudah baligh. Lalu bagaimana dengan harta anak kecil? Kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat dari segi ilatnya atau dari sifatnya. Dari segi ilatnya, dari sifatnya ternyata itu sama-sama masih manusia yang dalam keadaan berkembang. Maka ketika anak kecil itu belum baligh, maka tidak mewajibkan zakat. Nah, itu yang disebut dengan kias dilalah. Kemudian macam kias yang keempat ada kias syabah. Kias syabah yaitu kias yang keadaan far'unnya padanya bolak-balik antara dua asal. Lalu ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaan dengannya. Contohnya di sini hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak. Zaman dahulu banyak sekali budak, tapi kalau sekarang sudah sepertinya tidak ada. Ada budak yang di situ cacat karena dijahati oleh orang lain misalnya. Nah, apakah dalam masalah wajib zaman ganti rugi itu disamakan? Ia dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik? Karena persamaannya dengan harta itu lebih banyak daripada persamaannya dengan orang merdeka, karena ia dapat dijual, dipusakai, dihibahkan dan diwakafkan. Jadi begini, ketika ada budak si A dijahati oleh orang yang bernama B, kemudian orang yang bernama B otomatis harus ganti rugi kepada budak A ini. Nah, dalam hal ganti rugi,
ketika dia disamakan dengan manusia yang merdeka, maka ganti ruginya harus sesuai dengan perlakuan kepada orang yang merdeka. Namun di sini budak itu dapat dijual, dipusakai, dihibahkan, dan dapat diwakafkan. Maka persamaannya si budak A ini lebih disamakan dengan harta yang lebih banyak persamaannya, bukan dengan orang merdeka. Karena budak itu bisa dijual, bisa dipusakai. Nah, itu yang dimaksud dengan qiyas syabah. Yang kelima, ini ada qiyas adna, yaitu qiyas yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapatkan hukum yang sama. Contohnya di sini mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya. Nah, dengan ilat, dengan sifat berbangga-bangga. Sudah disebutkan dengan jelas ya bahwa memakai emas bagi laki-laki itu hukumnya haram. Lalu bagaimana jika kita memakainya perak bukan emas? Nah, di sini dikiaskan berdasarkan ilat, berdasarkan sifatnya. Jika ilatnya di situ untuk berbangga-bangga, maka menggunakan perak pun bagi laki-laki itu hukumnya juga haram atau dilarang. Itu yang dimaksud dengan qiyas adna. Nah, sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya tentang sumber hukum Islam yang mutafak, yang disepakati oleh para ulama. Ada 4 tadi ya, Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, dan terakhir qiyas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nah, jadi itu tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan sumber hukum Islam yang mutafak, yang disepakati oleh para ulama. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa sumber hukum Islam yang mutafak tersebut ada 4, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Kemudian yang kedua ada Al-Hadis. Hadis itu adalah sabdanya Rasulullah, mulai dari perbuatan, perkataan maupun ketetapan hukum dari Rasulullah Muhammad. Kemudian yang ketiga ada ijma. Ijma ini adalah kesepakatan dari para mujtahid dan itu dijadikan sebagai sumber hukum Islam kita yang ketiga. Kemudian yang keempat ada qiyas. Qiyas ini adalah menghubungkan ketentuan hukum antara persoalan yang ada dalam Al-Quran dengan persoalan-persoalan yang muncul baru-baru ini yang belum ada di dalam Al-Quran. Itu disebut dengan qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Di sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah hadis, yang ketiga itu adalah ijma, dan yang keempat itu adalah qiyas. Itu adalah sumber hukum Islam yang mutafak yang disepakati oleh para ulama. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, apabila ada salah kata maupun penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.